Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima ukhlik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kekasih Allah yang Allah paling cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah nabi yang paling cinta terhadap umatnya. Maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini itu begitu cinta, begitu mahabbah terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mengakui umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah selayaknya mencintai, menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita yang mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seyogianya mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti sunnah-sunnah yang sudah Nabi kita, yang sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, contohkan kepada kita semua. Makanya di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah selayaknya banyak umatnya yang merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah bid'ah-bid'ahnya, tetapi ini sebagai ungkapan rasa cinta, mahabbah seorang umat terhadap nabinya, terhadap rasulnya. Mereka berlomba-lomba mengadakan acara, mereka berlomba-lomba berkumpul memeriahkan hari kelahiran beliau, yang mana dalam maulid ini diisi dengan berbagai macam pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan diisi tausiah, dengan diisi ceramah, dengan diisi pembacaan sirah nabawi, ya. Mereka mengingat kembali sejarah kehidupan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mereka tentunya akan diteladani, akan dicontoh bagaimana akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia ini adalah ungkapan rasa cinta, mahabbah yang ditunjukkan oleh umatnya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang salah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya, karena isinya yaitu mereka memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita tahu, barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kita tahu bahwasanya siapa orangnya yang membaca sholawat satu kali, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca sholawat, di situ berjamaah, ribuan orang, ratusan orang, bahkan berjuta-juta orang berkumpul membacakan, menggemakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ratusan, sampai ribuan, sampai jutaan. Bayangkan
berapa pahala, berapa kebaikan yang akan didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya itu akan mengundang keberkahan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang paling penting akan membawa keberkahan kepada negeri kita tercinta, kepada negara, kepada tempat yang dimana di situ dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu keutamaan dari kenapa terutama di Indonesia diadakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi di setiap bulan Rabiul Awal. Hadirin sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kelahiran kita saja nih, kalau kelahirannya sudah datang, kalau sudah bertambah umur, itu aja diperingati. Ada yang namanya hari perayaan ulang tahun, dibacakan happy birthday to you, happy birthday to you, ya potong kue, ada yang tasyakuran nasi kuning dan lain sebagainya. Itu aja sebagai ungkapan rasa syukur bertambahnya usia. Ada lagi apa namanya, kalau mungkin ada orang tua kita sudah meninggal dunia, ada guru kita sudah meninggal dunia, kalau sudah memasuki tahun kematiannya, ada diperingati haul. Diperingati haul itu sebagai bukti rasa cinta, mengingat kembali jasa dari orang yang sudah meninggal tersebut, mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuatnya. Nah, begitupun sama dengan memperingati Maulid Nabi ini, ya, dengan memperingati Maulid Nabi ini, dengan memperingati hari kelahiran beliau ini. Tujuannya jelas, ingin mengenang kembali bagaimana perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, ingin mengenang kembali, mengingat kembali, refleksi kembali bagaimana perjuangan, sikap, akhlak yang ditunjukkan beliau. Makanya selain memperbanyak membaca salawat di perayaan Maulid Nabi ini di bulan Rabiul Awal ini, tentunya ini adalah pembacaan sirah nabawi, sejarah dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ nanti ada pembacaan situ duror, ada pembacaan apa namanya, perjanji, ya, atau adibai, nanti diisi dengan tausiah, diisi dengan tausiah ulama, diisi dengan tausiah kiai ustadz, di mana di sana menerangkan tentang masalah bab sejarah dari perjuangan-perjuangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang salah, jelas ya, tidak ada yang salah. Kenapa? Isinya tentang pembacaan sholawat secara berjamaah. Setelah itu, ya, merefleksi kembali, mengingat kembali sejarah dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu syarat utama pembuktian seorang umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus mengetahui bagaimana sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tahu, ya, bagaimana akhlak dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tahu dengan silsilah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu dari sejarah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, ya kita harus mengenali Nabi Muhammad sendiri. Kan udah jelas. Kalau kita mau kenalan sama orang, cinta kepada orang, berarti kan kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Betul sama. Kalau mau cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus kenalan dulu. Kenali sejarah beliau, kenali kehidupan beliau, ya, bagaimana nama nama beliau, bagaimana kita harus tahu nama bapaknya beliau, nama ibunya beliau, nama istri-istrinya beliau, nama anak-anaknya beliau, bagaimana kita harus tahu bagaimana perjuangan-perjuangan beliau. Itu penting, ya. Nabi Muhammad bin Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah, istrinya Siti Khadijah, ada berapa jumlah istrinya, itu harus tahu. Guna apa? Guna menambah kemahabahan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak usah ribut lagi nih masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah jelas,
ya, salah satu manfaat diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini adalah jelas satu, kita berjamaah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda dan tentunya mendapatkan keberkahan-keberkahan kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua yaitu untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenal kembali, dengan merefleksi kembali tentang sejarah kehidupan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang paling utama yaitu kita harus bisa meneladani akhlak sikap dari perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW begitu bagus, begitu apik, begitu baik, begitu sempurna akhlaknya, maka kita sebagai umatnya harus meneladani, menjadi umat yang berakhlakul karimah yang baik, menjadi umat yang berbudi pekerti yang baik. Karena jelas dalam Al-Quran, dan ini ayatnya mungkin semuanya sudah hafal dan ini sering dibaca di bulan Maulid ini, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmat penerang bagi umat di seluruh alam semesta ini, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi sudah jelas Nabi Muhammad SAW Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmat, petunjuk bagi seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini, bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka rugi kalau kita tidak mengambil kebaikan, tidak mengambil teladan, tidak mengambil contoh yang baik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun sama ditegaskan kembali di dalam hadis Nabi beliau yang ini juga terkenal, yang bunyinya innama buistu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari hadis tersebut, dari hadis Nabi tersebut, kita dituntut untuk meneladani akhlak beliau. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka kita sebagai umatnya yang mengakui umatnya Nabi Muhammad SAW harus berakhlakul karimah yang baik, harus berbudi pekerti yang baik, harus beradab yang baik. Kepada orang tua harus berakhlakul karimah yang baik, kepada guru harus beradab, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bermasyarakat pun harus beradab. Jaga mulut kita, jaga sikap kita, dan tentunya kita teladani akhlak yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang terpenting yang harus kita perhatikan. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita memperingati hari kelahiran beliau, berarti ayo kita perbaiki juga akhlak, perbuatan, sikap, tingkah laku kita biar bisa lebih baik lagi. Hargai sesama manusia, hargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat di dunia, dan lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Teladani akhlak sikap beliau, dan tentunya perbanyak membaca sholawat, perbanyak silaturahim. Insya Allah keberkahan dunia akhirat akan kita dapatkan. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang beliau akui, dan tentunya kelak di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.